Jamaah sekalian, azanullah iyyakum, bahwa sebentar lagi Ramadan akan datang, akan hadir. Yang jiwa-jiwa kita, nyawa-nyawa kita belum tentu hadir di bulan tersebut. Maka segenap muslim dia harus antusias. Dia harus mempersiapkan diri menyongsong datangnya Ramadan. Seorang muslim harus antusias melebihi antusias dia daripada dia mendapatkan keduniaan dan hal-hal yang menggembirakan yang lainnya. Karena di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, rahmat, yang bulan tersebut seorang muslim akan diampuni dosa-dosanya jika dia berpuasa dalam rangka mengamalkan perintah Allah. Yang Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang telah diwajibkan atas mereka juga berpuasa. Maka segenap muslim yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Man shalla Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan harapan diampuni dosa-dosanya, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang muslim mesti antusias. Sebagaimana dahulu para salaf, mereka 5 bulan atau 6 bulan sebelum hadirnya Ramadan, mereka berdoa. Mereka berdoa dengan berdoa yang mereka panjatkan pagi, siang, sore, malam kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, seorang muslim harus memperbanyak doa agar dia dihadirkan oleh Allah ke bulan Ramadan. Jangan sampai dia terlewatkan dari bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan ampunan. Oleh karena itu jamaah, betapa banyak kita mendengar kisah-kisah salaf dahulu, mereka berdoa agar mereka bisa disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, berapa kalikah kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, semoga aku bisa sampai kepada bulan Ramadan. Menjelang Ramadan yang kita sudah masuk di bulan Sya'ban, berapa kalikah kita berdoa dalam sehari, atau dalam sebulan ini, atau bulan lalu di bulan Rajab? Apakah kita pernah berdoa demikian jamaah sekalian? Maka kalau kita belum pernah atau minim sekali kita berdoa demikian, maka kita tekadkan dari sekarang dalam setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah, apakah itu di waktu sujud kita, di sepertiga malam terakhir, atau di waktu-waktu yang lainnya, kita berdoa. Jangan sampai kita lupakan doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini persiapan seorang muslim yang dengan hal ini dia bergantung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghantarkan diri dia, nyawa dia masih berada dalam tubuh dia, bisa hadir di bulan Ramadan. Persiapan yang kedua yang dilakukan oleh seorang muslim menghadapi Ramadan, yaitu seorang muslim antusias menghadapi Ramadan dengan mempelajari fikih-fikih yang berkaitan dengan Ramadan. Jangan sampai kita berpuasa, beribadah di bulan Ramadan tanpa ilmu. Para ulama mengatakan seorang yang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Man abadallaha bi ghairi ilmin, barang siapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, tanpa melalui prosedur yang benar dari syariat, dia tidak beribadah pada Allah tanpa ilmu. Dia berlandaskan pikiran dia, berlandaskan kebiasaan yang dia lihat dari sananya, tidak berlandaskan ilmu. Maka kana yufsid aktsara mimma yuslih, maka keburukan, kerusakan yang dia lakukan dalam ibadah tersebut, yang dia lakukan tanpa ilmu, tanpa landasan, itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia lakukan. Oleh karena itu bulan Ramadan, di sini bulan yang ada puasa, ada sholat tarawih, ada tilawatul Quran, ada sedekah dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka harus berlandaskan ilmu. Dan betapa banyak muslim yang kalau kita tanya hari ini, berapa rukun Ramadan, berapa rukun puasa Ramadan, dia tidak mampu menjawab. Hal apa yang membatalkan puasa Ramadan, dia tidak mampu menjawab. Apa sunnah-sunnah bulan Ramadan, dia tidak mampu menjawab. Apa hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan, dia tidak mampu menjawab.
Maka ini menunjukkan lemahnya pengetahuan diri kita, sekaligus lemahnya antusias diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Betapa banyak diri kita telah puluhan kali berpuasa Ramadan, namun 4 hal tersebut tidak kita kuasai. Apa rukun Ramadan? Apa yang membatalkan puasa Ramadan? Apa masnunat yang disunahkan dalam bulan Ramadan? Dan apa yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan? Kita tidak mengetahuinya. Jangan sampai ada mengatakan, oh udah syukur saya puasa. Jamaah sekalian, kita berpuasa untuk diri kita sendiri. Memangnya siapa yang bersyukur kalau kita berpuasa? Diri kita sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi, kata Allah. Siapa yang bersyukur untuk diri sendiri? Allah gak butuh Allah rasa syukur dari diri kita. Kita yang bersyukur, dan juga Allah tidak butuh puasa kita. Kita yang butuh puasa diri kita sendiri. Jangan pernah menganggap udah untung saya puasa. Memang siapa yang untung ketika kita berpuasa? Diri kita sendiri. Yang wajib kita lakukan adalah kita mengupgrade, memperbaiki bagaimana kualitas puasa Ramadan kita. Jangan-jangan puasa Ramadan kita tidak dibangun di atas ilmu, cuma dibangun di atas dari sononya, kelihatannya begini, bukankah kebiasaannya begitu? Begitu saja jamaah, tidak berlandaskan ilmu. Sebagaimana banyak orang berpuasa Ramadan, mereka tidak tahu, cuma ikut-ikutan saja. Kenapa? Karena lemahnya antusias kita, semangat kita, keinginan kita untuk mempelajari agama ini. Kita lebih semangat untuk mempelajari hal-hal yang mengandung materi, keuntungan materi duniawiyah. Namun Ramadan yang gaib pahalanya kita tidak mau. Kenapa? Karena nggak kelihatan. Dan inilah orang-orang yang bertakwa demikian. Yang Al-Quran Allah turunkan hudal lil muttaqin. Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu yang beriman pada yang gaib. Kita beriman pada yang gaib, bahwasanya di balik Ramadan ada ampunan. Yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh ampunan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita nggak tahu pahala Lailatul Qadar. Mungkin kita tahu, tapi kita tidak yakin. Kalau seorang yakin, dia mesti antusias, melebihi antusias dia. Di depan mata dia akan mendapatkan harta karun 1.000.000 triliun katakan. Maka itu akan lemah kalau dia lebih antusias lagi mendapatkan pahala Ramadan yang itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal